Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kali ini kita masih tema 1, subtemanya kita beralih ke subtema 2. Muatannya adalah muatan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Yang akan kita bahas dalam pertemuan hari ini adalah proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita lanjutkan ya anak soleh dan soleha. Tujuan pembelajaran untuk kali ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan runtut. Yang kedua, siswa mampu menyajikan laporan tentang proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan sistematis. Mudah-mudahan tujuan pembelajarannya tercapai ya hari ini. Baik, coba perhatikan kembali, di situ ada gambar telinga, gambar indera pendengaran atau salah satu indera di dalam tubuh kita, yaitu indera pendengaran. Dalam hal ini adalah telinga. Nah, beragam bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar tentunya. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi kemudian merambat melalui udara dan ditangkap oleh telinga kita. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga bagian tengah dan diubah menjadi pesan atau sinyal listrik di telinga bagian dalam. Sinyal tersebut kemudian diteruskan oleh saraf pendengaran menuju otak yang kemudian menerjemahkan jenis dari bunyi tersebut. Kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dianugerahkannya indera telinga. Dengan merawat telinga dan menggunakannya secara benar adalah bentuk dari rasa syukur tersebut. Indera pendengar atau yang biasa disebut dengan telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara, seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Hal apa yang perlu kita lakukan untuk merawatnya? Nah, mari kita pelajari lebih lanjut ya. Bagaimana telinga merasakan getaran? Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis yang tadi sudah dijelaskan ya. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Di sini ada peta pikiran tentang indera pendengar atau telinga. Ada bagian-bagian dari telinga, cara merawat telinga, cara kerja telinga, dan fungsi dari telinga. Yang pertama, bagian-bagian dari telinga. Ada daun telinga, tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, tulang pendengaran, saluran setengah lingkaran,
saraf serambi, saraf rumah siput, gendang telinga, liang dengar, saluran tuba, atau eustachius dan serambi. Itu adalah bagian-bagian dari telinga. Nah, bagaimana cara merawatnya? Tentunya dengan menjaga kebersihan telinga. Jangan terlalu sering mendengarkan suara-suara yang terlalu keras. Itu adalah beberapa cara merawat telinga atau indera pendengar. Lalu bagaimana cara kerjanya? Suara masuk ke dalam telinga dan ditangkap oleh gendang telinga. Getaran gendang telinga diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke ujung saraf. Nah, oleh saraf diteruskan sampai ke dalam otak sehingga kita dapat mendengar. Itu adalah cara kerja dari indera pendengar kita. Nah, lalu apa sih fungsinya dari indera pendengar ini? Fungsinya yang pertama, telinga merupakan indera untuk mendengar. Selanjutnya, telinga berfungsi sebagai keseimbangan tubuh. Nah, itu adalah beberapa bagian-bagian cara merawat, cara kerja, dan fungsi dari indera pendengar atau telinga. Alhamdulillah, kita tadi sudah belajar tentang indera pendengar atau telinga. Sekarang untuk mempertajam atau agar supaya kalian lebih paham lagi, ada tugas seperti biasa ya, mengerjakan pada halaman 82 dan 103, tentunya di buku paket. Sekali lagi silahkan kalian semua mengerjakan pada buku paket halaman 82 dan 103. Terus. Kedua adalah tugas percobaan. Nah, perintahnya adalah, mohon perhatikan semuanya ya. Ambillah berbagai macam benda di sekitar rumahmu. Kemudian kamu dan saudaramu atau orang tuamu bersembunyi di tempat berbeda sambil memegang benda tersebut. Kemudian bunyikan benda secara bergantian. Mintalah saudara atau orang tuamu menebak benda apakah yang sedang dipukul atau yang sedang dimainkan. Setelah itu, tebak sumber bunyi benda dengan saudara atau orang tuamu secara bergantian. Itu adalah tugas percobaannya. Kemudian, setelah kalian melakukan percobaan ini, tentunya harus ada laporan percobaannya, ya. Nah, ini adalah contoh dari laporan kegiatan percobaan tadi. Ada contohnya pada halaman 105. Laporan kegiatan percobaan. Ada nama percobaannya, tujuan percobaannya, alat dan bahan yang digunakannya apa, langkah kerjanya, hasil percobaannya juga apa, terus kesimpulan. Jadi kurang lebih seperti ini setelah kalian melakukan kegiatan percobaan. Lembar laporan kegiatan percobaan ini sekali lagi silahkan dilihat di halaman 105. Silahkan tulis laporan pekerjaannya atau laporan kegiatan percobaannya di buku tulis kalian. Alhamdulillah, sudah selesai materi kali ini. Sekali lagi sekian untuk pembelajaran IPA tema 1 subtema 2 kali ini. Seperti biasa, mudah-mudahan ilmu yang didapat bermanfaat dan barokah. Sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah. Pak Guru akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.